Informasi terkait pengumuman uji publik pegawai non-ASN yang masih aktif bekerja dan usulan P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada uji publik. Uji publik. Nah, kita lihat langsung saja ke suratnya Bapak Ibu ya. Oke. Maaf ya, saya ini bukanya menggunakan handphone. Jadi kita nggak perlu unduh Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat kok di sini. Ini jelas kok. Pengumuman nomor 800-367 sekian tahun 2025 tentang uji publik pegawai non-ASN yang masih aktif bekerja dan usulan kebutuhan P3K paruh waktu lingkup pemerintah Kabupaten Luwu menindaklanjuti surat Menteri atau Menpan RB bernomor B3832 sekian yang telah dikeluarkan pada 8 Agustus tentang pengusulan P3K paruh waktu. Pemerintah Kabupaten bersama dengan DPRD tanggal 19 Agustus. Nah ini ya hasil rapatnya, berdasarkan hasil rapat. Nah dari hasil rapatnya, pertama di sini ada dasar hukumnya yaitu Kepmenpan nomor 15 tentang pengolahan nilai hasil pengadaan pegawai P3K tahun anggaran 2024. Ada juga keputusan Menpan nomor 16 tentang perjanjian kerja P3K paruh waktu. Ada Kepmenpan nomor 34 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database. Di poin C, P3K ada pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ini perlu dicatat. Ya meskipun ini bukan keluar di daerah atau instansi Bapak Ibu, tapi ini sama sebenarnya. Diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, di sini ada beberapa kriteria Bapak Ibu ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah sering bolak-balik baca atau melihat ya, begitu terkait dengan kriteria pegawai non-ASN yang dapat diusulkan. Oke, di sini ada non-ASN yang terdaftar dalam database, namun tidak lulus pada seleksi CPNS 2024. Ada yang dalam database dan telah mengikuti seluruh tahapan atau tes P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan. Ada juga pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan P3K tahun anggaran namun tidak dapat mengisi seluruh kebutuhan. Nah, pegawai non-ASN pada huruf C pada pemerintah Kabupaten Luwu adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini pada unit kerja tempat melaksanakan tugas. Nah, di poin H, nah ini Bapak Ibu. Pegawai non-ASN tercantum pada lampiran pengumuman sekaligus diumumkan. Jadi ingat ya, terlampir pada lampiran pengumuman sekaligus diumumkan dalam rangka uji publik sehingga masyarakat dapat mengadukan aduan jika terdapat pegawai non-ASN yang sebagaimana terlampir nama-namanya sudah ada yang sudah tidak aktif bekerja pada pemerintah Kabupaten Luwu dan atau tidak memenuhi ketentuan P3K paruh waktu. Makanya bahasanya tadi di atas judulnya itu ada istilah uji publik Bapak Ibu ya, uji publik. Kenapa diumumkan seperti ini ya? Termasuk admin dan rekan-rekan yang nonton itu akan melihat jika misalnya Bapak Ibu berasal dari daerah ini, Kabupaten Luwu. Bapak mungkin tahu bahwa orang ini sebenarnya sudah tidak aktif bekerja. Makanya dikatakan uji publik. Jadi biar masyarakat luas bisa lihat Bapak Ibu ya, bisa tahu. Kalau si A itu sebenarnya masih aktif, si B tidak aktif, si C tidak aktif. Dan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah selanjutnya, aduan disampaikan secara langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Luwu dari tanggal 20 hari ini sampai tanggal 22 Bapak Ibu. Pastinya pada jam kantor. Jadi buat rekan-rekan yang ada di daerah Kabupaten Luwu, jika memang menemukan, ya silahkan diadukan. Aduan dapat diterima jika terdapat dokumen yang membuktikan aduan tersebut. Nah, sebelum melakukan aduan, pastikan adalah dokumen yang dibuktikan dengan aduan tersebut. Harus ada dokumennya Bapak Ibu ya, yang dapat dibuktikan. Nah, di sini ada beberapa, untuk apa sih namanya? OPD-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini surat pengantar beserta lampiran, surat pernyataan SPTJM yang ditandatangani di atas materai, cat basah, bukti pembayaran jasa upah atau honorarium alias slip gaji TMT Januari sampai Juli 2025,
Hasil cetak profil data non-ASN melalui Sinona, contoh terlampir, surat pernyataan, terus dokumen sebagaimana angka 1 sampai 5 disampaikan dengan menggunakan map, Snell Hector, atau bundel ke BKPSDM. Ceki bidang pengadaan pemberhentian. Nah ini tugas para OPD Bapak Ibu ya. Pegawai non-ASN sebagaimana huruf G melengkapi melalui operator masing-masing, unit kerja pada sistem informasi non-ASN alias Sinona dengan mengunggah hasil scan dokumen yang jelas terbaca tidak kabur. Asli SK atau kontrak kerja tahun 2025. Asli bukti pembayaran jasa upah atau honorariumnya. Di nomor 3, Bapak Ibu bisa lihat, tenaga dasar atau THK yang mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 mengunggah asli. Jadi yang diunggah adalah asli SK atau kontrak kerja tahun 2025 sebagai tenaga teknis atau administrasi, pastinya beserta dengan bukti pembayaran jasa upah atau honorarium masuknya, ya gajinya berarti ya slip gaji. OPD atau unit kerja yang tidak melengkapi data non-ASN pada Sinona dan atau tidak menyampaikan dokumen sebagaimana huruf D dianggap tidak memiliki kebutuhan. Nah ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Bapak Ibu ya atau PD-nya. Nah ini ada kop nomor surat SPTJM yang ini nanti dari dari instansi ya begitu. Ada OPD benar merupakan pegawai non-ASN dan ini Bapak Ibu. Oke, nah ini bermaterai kepala dinasnya, terus ia membuat pernyataan atasan langsung atau unit kerja atau UPT-nya begitu. Nah ini ada nomor lampiran perihal pengusulan P3K per waktu. Nah kepada yang terhormat Bupati Luwu. Nah di sini misalnya tenaga guru diusulkan itu berapa, yang tidak diusulkan dan jumlahnya. Ini kolektif begitu Bapak Ibu ya. Daftar pegawai non-ASN yang berdasarkan lampiran pengumuman. Nah selanjutnya kita lihat. Nah ini ada lampiran nomor surat daftar rincian usulan P3K per waktu. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini coba diperhatikan. Di sini sangat jelas nama setiap orang ya begitu atau non-ASN yang diusulkan. Terus NIK-nya. Jadi tidak mungkinlah ada NIK yang sama, jadi makanya NIK dimasukkan. Nah, selanjutnya ada pendidikannya, terus unit penempatannya. Terus, nah ada kelompok jabatan Bapak Ibu ya, nah ada jenis jabatan. Terus diusulkan atau tidak diusulkan. Kalau tidak diusulkan, alasannya apa? Nah ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada di bagian bawah penjelasannya Bapak Ibu. Oke. Nah, petunjuk pengisian untuk kelompok jabatan itu cuma ada 3 Bapak Ibu ya. Ada teknis, ada kesehatan, ada guru. Nah, untuk jenis jabatan itu ada jabatan misalnya dia sebagai operator kah, atau perawat, atau guru matematika, guru biologi, guru, pokoknya apa gitu Bapak Ibu ya, jenis jabatannya. Kalau yang tadi kelompok jabatan, terus jenis-jenis alasan tidak diusulkan. Nah, selanjutnya coba diperhatikan dengan seksama di sini Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang terdaftar dalam database BKN, hanya ada 2 alasan tidak diusulkan. Pertama, mereka tidak aktif. Yang kedua, meninggal. Itu. Sedangkan yang tidak terdaftar dalam database, ini ada 4 alasan yang menyebabkan mereka tidak diusulkan. Apa? Yang pertama, tidak aktif bekerja. Terus yang kedua, meninggal. Yang ketiga, karena tidak ada kebutuhan organisasi. Yang keempat, tidak tersedia anggaran. Jadi ada 2 perbedaannya. Pertama, organisasi atau OPD atau apalah begitu, instansi tidak butuh. Terus yang kedua, instansi tidak bisa memberikan atau menyediakan anggarannya. Nah selanjutnya kita ke data potensi per waktu lingkup pemerintah kabupaten. Nah ini lampiran pengumumannya Bapak Ibu ya. Ingat ini 19 Agustus. Oke, di sini ada nomor peserta, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga ada status prioritas, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat ada status prioritas, Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lihat jabatan non-ASN, jabatan yang dilamar. Oke, di sini ada atas nama Andi Asharuddin. Dia itu pendidikan terakhirnya. Itu adalah S1 Teknik Informatika, jabatan dilamar Pranata Komputer Ahli Pertama, dan jabatan non-ASN ada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
Nah, ini unit kerjanya di BKPSDM. Ya, statusnya itu adalah R3 Bapak Ibu ya. Statusnya adalah R3. Oke, ini analis kinerja pendidikan teknik elektronika, pendidikan bahasa Inggris, penyusun rencana kebutuhan. Nah, ini ya. Sebagai penyusun rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan. Manajemen kehutanan, administrasi negara. Ini sudah R4 Bapak. Nah, ini ada R2 ya. Kehutanan ini ada R2 bisa dilihat. Bapak Ibu. Nah, ini ada R3T. R3T Bapak Ibu. Operator komputer di BKPSDM. Oke. Dia S2 ya pendidikan terakhirnya. S2 manajemen R3T ini. Nah, ini ada R4. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Ini S1 ekonomi manajemen. Nah, di sini kita bisa lihat ada SLTA sederajat. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita scroll dulu. Ini pendidikan yang dilamar. Nah, oke, dia itu misalnya S1 manajemen, tapi pendidikan yang dilamar di SLTA sederajat, pendidikan yang dilamar. Maksudnya seperti apa, Min? Maksudnya dia itu misalnya sudah S1 ekonomi manajemen. Nah, misalnya ini ya, S1 ekonomi manajemen. Tapi pada saat pendaftaran, dia memilih menggunakan ijazah SLTA-nya. Nah, kenapa SLTA? Karena pada saat itu ada jabatan yang dibutuhkan cukup menggunakan ijazah SLTA. Sedangkan untuk S1 ekonominya itu tidak ada ya begitu. Tidak bisa mendaftar menggunakan kalau S1 ekonominya. S1 ekonomi manajemen. Makanya gunakan SLTA sederajatnya. Di sini dia jabatan yang dilamar penata pencarian dan pertolongan pemula, pengelola rehabilitas dan pelayanan sosial di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa SLTA sederajat. Ini ada S1 manajemen pengadministrasi perkantoran yang dilamar sebagai tenaga administrasi. Oke. Jadi ingat ya, ini ijazah maksudnya kualifikasi pendidikan orang tersebut, non-ASN tersebut, sedangkan ini adalah pendidikan yang dilamarnya. Artinya dia, apa istilahnya ya, menurunkan begitu Bapak Ibu ya. Dia tidak menggunakan ijazah S1-nya. Oke. Nah, ini ada dia memang SLTA sederajat. Nah, ini yang dipilih pastinya SLTA sederajat juga. Nah, dia itu memilih resepsionis, begitu Bapak Ibu ya, di Badan Pendapatan Daerah BPD. Oke. R3, S1 hukum juga. Sains. Sistem informasi. Ini banyak sekali SLTA sederajat Bapak Ibu ya yang dilamar. Kayaknya ini kemarin yang masuk banyak di jabatan tampungan juga. Nah, ini ya sama R3T. R3T ini kan jabatan tampungan Bapak Ibu. Ini ya. Ini R3T. Ini ada R2 juga. Oke Bapak Ibu ya, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.